ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ Himmah Aliyah masih berjalan lancar dan saat ini masih tahap finishing, serta KBM kegiatan belajar mengajar sudah berjalan dengan aktif dengan jumlah santri 36 santri yang semuanya sekelas SMA dan berbasis masyarakat gratis. Monggo bagi sahabatku yang ingin menitipkan jariahnya pembangunan gedung, insya Allah akan menghabiskan dana Rp932.550.000. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku kaum muslimin semua yang ingin menitipkan jariahnya, tafadholu bisa diantarkan ke pondok atau dikirim rekening yang sudah tertera. Pondok Pesantren PPTQ Himmah Aliyah, Pandean, Karanglo, Tawangmau, Karanganyar. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Yahudi itu pura-pura menjadi orang Islam. Betul ya? Hingga terkenal dengan mendirikan aliran Wahabi Salafi niku. Jadi kalau orang bertitel LC bangga seweneng ndase gewedhe sak glodok. Padahal membanggakan orang-orang Yahudi Nasrani. Nah, niki mboten terus jarahe arek-arek sing titel LC bangga. Gitu. Murtad A LC, Murtad B LC. Ya rujukan itu AA LC. Ya rujukan itu AB LC. Lah niku wong goblok tapi mboten ngerti gobloke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayah iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, hidayah iman, nikmat tetap semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama ussalihin, dan orang-orang yang senantiasa selalu istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi. Dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan bisa selalu istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini terus semangat untuk berdakwah kepada sahabat-sahabat kita yang ada di dalam Islam Jamaah. Kalau kita mendengarkan bagaimana kengawuran, bagaimana asal saya katakan asal aja, asal menuruti hawa nafsu,
asal puas, asal bisa mencari-cari kesalahan. Sampai akal sehat, akal waras dan akal selamat kita mungkin kok sampai tekan kuno. Nah, misalnya kemarin kita dengarkan rekaman dari salah satu Mbah Tojin, loyalis Mbah Tojin ini yang kemarin ngenelpon saya lama. Tapi saya tahu itu orang-orangnya. Saya udah pernah rekam 2 kali. 2 kali saya pernah itu. Dikira saya orangnya ditertipu. Nah, mengaku katanya mantan narkoba, mantan mbah Pak antum itu mau menipu seakan-akan saya mau ke pondoknya Ustadz Iwan, ini mantan napi ada 8, ngapain alasannya saya bilang mau pengen belajar ngaji apa. Dan ternyata Syekh Khalil juga pernah ditelepon sama katanya, tapi saya sudah apa sebelumnya saya sudah tahu ini omong-omongannya di rekaman sudah beredar banyak lah suaranya anak buah Mbah Tojin gitu. Nah, dia mencari bagaimana selalu mengunggulkan keilmuan Nur Hasan yang disebut dengan istilah mangkul. Keilmuan Nur Hasan yang selalu disebut dengan istilah mangkul. Dengan cara apa? Dengan cara memang harus mengalahkan, harus menjatuhkan, harus meremehkan ulama-ulama yang kompeten, ulama-ulama yang konsisten, ulama-ulama yang bahasa mereka LC, bahasa mereka ya sebenarnya bukan bahasa mereka, ya artinya yang bergelar LC baik yang ada di luar dalam jamaah Islam jamaah maupun di dalam jamaah itu sendiri. Sehingga dengan memaknani dengan berbagai macam makna mengatakan bahwa LC itu adalah title yang diberikan dari Yahudi. Kemudian LC itu bahasanya Indama sumyal iblis ablasa, putus asa dan sebagainya. La haula wala quwata illa billah. Ini semua karena kebodohan, karena kejahilan dan tidak ada ilmu di sana. Kalau melihat percakapan antara Mbah Tojin dan loyalis beliau, itu nggak ada ilmu di sana. Jadi bahasa saya istilahnya ngawur lah, istilah hanya nuruti hawa nafsu. Dengan merendahkan, dengan menghina, dan sebagainya, dan mengunggulkan ilmu mangkul yang dibawa oleh Mbah Nur Hasan. Sementara itu hanya kosong belaka, sementara itu hanya cerita biasa, tidak ada kenyataannya. Artinya apa yang diucapkan tentang Mbah Nur Hasan, kehebatan ilmu mangkul yang disebutkan bersanad mutasil dan sebagainya, tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Ketika kita tanyakan mana sanadnya, mana isnadnya, yang katanya pengagum isnad, pengutama isnad, dan lain sebagainya, tapi nyatanya tidak ada. Sementara orang-orang di selain jamaah, orang-orang yang selain Islam jamaah atau orang-orang yang belajar selain Mbah Nur Hasan, bagaimana mereka rendahkan, bagaimana mereka hinakan dengan istilah-istilah yang lain. Ini sebenarnya akibat dari ta'asub, ini sebenarnya akibat dari sebuah asobiyah yang berlebihan. Bagaimana mereka kemudian mengatakan bahwasannya tidak sah, ilmu yang ada dalam selain jamaah itu tidak sah. Tidak sah karena tidak mangkul, karena tidak mengikuti kaidah mangkul. Dan sementara dia mengakui mangkul satu-satunya yang hanya utuh, hanya mangkul yang satu yang sah adalah Islam jamaah yang mangkul kepada Nur Hasan. Dan lagi-lagi kemudian dikerucutkan lagi. Kemudian Mbah Nur Hasan pun harus muridnya langsung, harus ngintil bahasanya, harus muridnya langsung, yaitu dalam hal ini adalah Mbah Tojin, disebutkan Mbah Tojin. Mbah Tojin itu dianggap sebagai muridnya langsung, karena langsung bertemu dengan Mbah Nur Hasan dan sebagainya. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, sehingga melantrak kemana-mana. Sementara yang LC yang sekolah di Mekah itu dulu kan ada sekitar, yang resmi loh yang saya ketahui lah, 3 tambah 5 lah. Adapun yang saya nggak tahu mungkin ada ulama-ulama mudanya. Yang pertama adalah grupnya Syekh Khalil, Syekh Abdul Aziz Ridwan dan Syekh Mas'ud. Kemudian gelombang yang kedua adalah 5 orang yang masih muda-muda. Bismillah wa bi'aunillah,
tiga orang yang awal tadi yang saya sebutkan, alhamdulillah biidznillah keluar dari Islam Jamaah dan mengkritisi, bukan mengkritisi ya, meluruskan sebenarnya bahasa kita, meluruskan, mengajak, mengembalikan kepada Islam rahmatan lil alamin, jamaah yang selama ini kita yakini, yang kita perjuangkan, yang kita terus ajarkan adalah jamaah yang salah, jamaah sedriyah, jamaah yang hanya mengutamakan izzatul hizbiyah, bukan izzatul Islam, bukan izzah kemuliaan Islam, tapi lebih pada hanya kepada golongannya saja. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala, sehingga terjadi beberapa masalah, yaitu yang ketiga orang ini kemudian keluar, yang 5 orang yang masih di dalam. 5 orang ini masih di dalam ini sangat-sangat hati-hati. Sempat waktu pulang dari Mekah di stop, tidak boleh ngajar dulu untuk ngintil Bapak Imam dulu. Selama kurang lebih 2 tahun. Selama kurang lebih 2 tahun tidak boleh ngajar dulu, harus mengikuti kalau bahasa mereka isone mengoleh musyawarah tok, enggak oleh mulang. Ini bahaya karena dianggap bahaya. Karena kakak kelasnya yang pulang dari Mekah terbukti kemudian meluruskan dan terbukti kemudian merezil, bahasanya merezil, terus kemudian bahasa mereka ya murtad atau dimurtadkan. Sementara L5 ini pulang ke Indonesia dengan strategi yang berbeda. Saya tahu ini ada sebuah strategi yang berbeda. Dia strateginya lebih soft, lebih kalem, lebih kalem katanya. Sampai 2 tahun dia tidak diaktifkan, hanya ikut musyawarah saja, hanya ngindel Bapak Imam saja, ikut musyawarah terus. Namun tidak pernah diikut sertakan dalam masalah untuk ngajar, tidak boleh. Waktu itu tidak boleh ngajar dulu. Sampailah pada waktunya setelah 2 tahun kemudian baru diizinkan untuk ngajar lagi. Untuk ngajar, tapi saya yakinnya hal seperti ini tidak bisa diterima serta-merta oleh jamaah, terutama jamaah kolot dalam hal ini yang sekarang ini muncul golongan sendiri, sempalan dari Islam Jamaah walaupun masih di dalam, yaitu golongannya Mbah Tojin yang mengatasnamakan paling murni, paling mangkul, paling sah, paling nyambung sampai ini Mbah Nur Hasan. Dan itu benar ternyata, ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala, mereka akhirnya memantau dan sebenarnya akal sehat, akal waras, akal selamat bukan hanya Mbah Tojin dan kawan-kawan sebenarnya yang patut mencurigai ulama 5 yang keluar dari yang di dalam jamaah saat ini ya. Kalau yang 3 sih jelas, itu yang jelas. Tapi yang 5 yang ada dalam jamaah itu patut dicurigai, karena nggak mungkin lah dia belajar di Mekah, dia belajar di Arab Saudi yang bersama kakak-kakaknya, bersama 3 orang masayih, kemudian kok berbeda, itu sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Kalau boleh jujur mesti sama, sehingga misi visi mereka ya kurang lebih sama. Makanya mereka, kalau antum dengan bisa lihat, mereka menggunakan bahasa-bahasa itu selalu bahasa multi tafsir. Kalau dalam bahasa Bukhari dulu ketika saat mengalami tekanan dalam kerajaan yang zalim, apa itu namanya, kalau istilah Syiah kan taqiyah, apa itu namanya, saya lupakan. Kalau cokam yang bitonah, tapi itu lebih ada kalimat apa itu Bukhari ketika ditanya ini adalah Quran, Quran adalah makhluk, kemudian beliau menunjuk kakinya, Quran adalah makhluk. Qurannya saat itu ditaruh di atas punggung pupunya gini, kemudian ditunjukkan kepada kakinya, ini adalah makhluk. Padahal permintaan raja adalah Qurannya itu, sementara dia dalam ilmu akidah tidak boleh mengatakan Quran adalah makhluk. Nah, coba kalau Anda mendengarkan penyampaian para ulama-ulama 5 ini, ya ada sih, kalau menurut informasi ada yang lancang juga. Tapi biasanya itu ilmunya tanggung-tanggung. Tapi yang pinter-pinter, misalnya Mas Bambang, itu yang luar biasa keilmuannya kita akui. Nah, itu tetap bagaimanapun dia harus menggunakan bahasa yang sangat-sangat hati-hati karena dia bertanggung jawab atas ilmunya. Karena dia bertanggung jawab atas ilmunya, sehingga dia sangat saya yakin innama yakhsyallaha min ibadihil ulama.
Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu adalah dari kalangan hamba-hambanya adalah seorang atau orang-orang yang ngerti agama, seorang ulama. Sehingga kalau kita mendengar di lima ulama pemuda LC ini, mesti ceramahnya ya, nasihatnya ya nggak lantang doktrin, tapi masih aja kemudian menebar syubhat-syubhat. Bahkan saya katakan keberadaannya di dalam aja itu sudah meletakkan syubhat tersendiri. Keberadaan lima ulama muda di Islam Jamaah LC itu sudah menjadikan syubhat sendiri. Artinya banyak yang awalnya kemudian simpati ingin hijrah, tapi karena ada ulama 5 di dalam itu seakan-akan menjadi pembenaran. Oh, kayu nyatanya bener, nyatanya kono ora gelem metu, nyatanya yang dia masih membenarkan jamaah. Nah, seharusnya masyarakat muslimin hafizakumullah ta'ala, anda semua ini mencurigai, nggak mungkin berbeda. Nah, tindakan seperti ini, mencurigai pemantauan seperti ini, kemudian diambil atau di apa bahasa saya, di manalah diambil oleh, atau bukan diambil, bahasa saya dilakukan oleh teman-temannya Mbah Tojin dan sebagainya. Mantau LC walaupun ponakannya Amir, walaupun anaknya imam, patut dicurigai, patut dicurigai, patut diwaspadai, jangan sampai LC ini mempengaruhi jamaah. Padahal masyarakat muslimin hafizakumullah ta'ala, terlepas dari apakah LC ini dari mana dan dari mana, coba kalau kita bandingkan, mereka belajar di mana? Bukankah Makkah Madinah adalah sumber kemurnian agama Islam? Bukankah Timur Tengah sana secara keseluruhan adalah pusatnya agama Islam? Lalu apakah kemudian saat ini hanya Kediri saja satu-satunya pusat Islam yang murni? Iya, menurut Islam Jamaah. Sementara ketika diadu, diteliti tenan bagaimana dengan lulusan atau orang-orang Islam Jamaah ini sendiri jauh dari keilmuan. Jadi kalau kita bisa bersimpulkan, mereka itu bukan kok masalah keilmuan, tapi keyakinan. Pokoknya yakin jamaah surga nggak jamaah rokok, itu aja. Pokoknya yakin jamaah surga nggak jamaah rokok, itu aja pokoknya. Sehingga masyarakat muslimin hafizakumullah ta'ala, hal seperti ini akhirnya membuat jamaah itu sendiri memalukan. Islam Jamaah itu memalukan sendiri. Coba ucapannya Mbah Tojin dan gerombolan-gerombolannya itu bagaimana meremehkan, nyepelek nih para lulusan Mekah, lulusan Mesir, lulusan Yaman. Apa LC itu video itu yang diupload oleh admin Ribat Akhdis Salim itu, yang di reguler itu bisa disiarkan, disebarkan di mana ya, di seluruh ustadz sunnah lah, bisa lah. Nggak apa-apa ya, biar tahu, biar ngerti. Itulah kedangkalan Islam Jamaah. Ya, dia menganggap LC, menganggap titel-titel seperti itu tanpa adanya perjuangan, tanpa adanya pengorbanan dalam mencari ilmu. Lalu diseremehkan LC itu, ya apa namanya, LC itu lulusan cetakannya Yahudi Nasrani, itu bisa dituntut itu. Kalau orang-orang yang bergelar LC nggak terima, itu bisa itu. Nah, meremehkan instansi yang mengeluarkan titel LC bisa, kalau dengan jelas menyebutkan tapi nggak ada instansinya sih, itu bisa, itu terlalu meremehkan. Nah, semua itu bukan karena mereka sok tahu, tapi memang bodoh. Jadi golongan seperti itu memang bodoh, dia nggak tahu, bukan sok tahu, dia bodoh tapi nggak cari ilmu. Padahal tugasnya orang bodoh itu mencari ilmu. Ta'allam wa laysal mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Ta'allam wa laysal mar'u yuladu 'aliman, belajarlah. Tidak ada seseorang yang dilahirkan dalam keadaan pintar, wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahil, dan tidaklah sama orang-orang yang punya ilmu dan orang-orang yang bodoh. Sementara Islam Jamaah bodoh secara umum, itu aja. Jadi ketika kita menghukumi mereka, ya gimana lagi, wong itu dari ustur jahilnya, kebodohannya. Kan ngawur, bahasanya ngawur sekali. Pokoknya awak iki mangkul. Ini urusan dunia, apa fa'alih bila ilmi, tapi urusan agama kudu mangkul. Dan lagi-lagi mangkul yang disebutkan, mangkul yang dikaji itu ya bersandar paling utama adalah Manur Hasan.
Dan ini picik sekali berarti, seakan-akan kemurnian sudah diambil oleh mereka. Dan itu lagi saya katakan golongannya Mbah Tojin ini, sempalan Islam Jamaah yang masih di dalam, yang orang yang terasingkan ini kasihan sebenarnya ya. Lagi-lagi orang seperti ini itu memalukan jamaah. Sangat-sangat memalukan, benar sangat-sangat memalukan. Kalau nggak memalukan bagaimana? Wong dia itu istilahnya ngawurin temen, bawur pol pokoknya. Sehingga berakibat apa saudaraku semua? Karena dia nggak punya bangku, nggak punya podium, nggak punya mimbar di pusat. Ini Mbah Tojin dan gerombolannya itu asli sakit hati, nggak punya. Iya, orang-orang seperti ini sebenarnya. Kalau mantan dikatakan sakit hati pengen jadi pemimpin, ngapain malah keluar? Soalnya masih di dalam. Ngapain keluar? Dan dakwah juga. Kalau mantan itu dituduh ingin jadi pemimpin, jadi loya, jadi pengurus lebih tinggi, ngapain juga keluar? Di dalam aja, nanti juga dapat. Justru orang-orang yang seperti Mbah Tojin kawan-kawannya inilah orang-orang yang haus kekuasaan, haus kepemimpinan, haus dapuan. Buktinya masih di dalam, kemudian yang kritik imamnya gini dan gitu. Ya. Itu masyarakat muslimin hafidhakumullah ta'ala. Ayo. Buka akal sehat, akal waras. Nah, mungkin lah lima orang ini ulama ini berbeda ajarannya dengan kakak-kakaknya, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin lah. Mesti dia juga sama. Cek aja kitab-kitabnya. Berani nggak kira-kira kitab-kitab yang ada di Mekah, yang pulang dari Mekah dapat terus disita seperti halnya tahun 2018 awal-awal dulu. Kita disita kitab-kitab kita, dirampas kitab-kitab, dikirim ke pusat. Dianggap berbahaya. Padahal isinya bagus, Quran, hadis, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana mungkin orang menyesatkan kitab-kitab yang sudah dibuat oleh para ulama sementara dia nggak tahu isinya kan? Sampai itu di Tawangmangu sini, termasuk yang pertama perampasan kitab paling banyak. Yang kedua, kolom-kolom yang dari pusat itu dulu ditambahi untuk menyisir saya. Sebenarnya saya sudah tahu itu, sudah tahu. Jadi kolomnya dari pusat itu ada berapa, 10 atau 12 macam buku itu tambahi. Kenapa? Karena ada wakil imam daerah dan mubalik daerah ini memang pengen targetnya ke saya. Ditambahi Ibnu Katsir, ada Ibnu Katsir, ada apa lagi, apa kitab tauhid, kitab apa itu. Sampai saya protes, loh ini loh di pusat gak ada, loh ditambahi dewe khusus gini. Nah, lagi-lagi ini ya memang yang target saya. Saya katakan Ibnu Katsir kok mau sita. Saya bilang Ibnu Katsir itu kok jatuh kok daerah gitu. Kamu itu ngerti nggak istilah Ibnu Katsir? Ibnu Katsir itu ma'ruf. Karya terbesar Abul Fida, karya terbesar tafsir. Tapi gak mangkul ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah, kalau gentle, misalnya kalau gentle beneran seharusnya itu dong. Ulama muda yang kelima itu diperiksa semua kitab-kitabnya, rampas semua. Ya rampas semua, kalau perlu dibakar. Karena dianggap akan mempengaruhi. Dan lepas dari mereka berlima itu, apakah dia nyaman di situ, enjoy aja, ya Allahu a'lam bishawab, silakan. Ya, enjoy aja. Tapi setidaknya mereka juga tidak aman, tidak nyaman karena selalu dalam pantauan. Dipantau, dipantau, diinjen bahasanya, dipantau. Nah, jangan sampai jangan sampai mempengaruhi jamaah, jangan sampai punya ilmu-ilmu baru, nah, jangan sampai punya ilmu-ilmu baru, nah, yang kemudian ilmu itu akan mengajak jamaah kepada kesesatan. Padahal saya yakin masyarakat muslimin hafidhakumullah, siapa sih yang mau tersesat? Siapa? Sebodoh apapun orang itu nggak mungkin dia mau tersesat, Mas. Islam Jamaah memang dibuat gede ya. Oh, dihapus lagi. Jadi seakan-akan
Terlepas mereka nyaman atau tidak nyaman, tapi kenyataannya ya gitu, dia terus dipantau oleh orang-orang yang kolot-kolot itu. Maka saran saya itu bagi ulama-ulama muda yang 5LC itu, ngapain sama di dalam? Tak ada ketenangan, kenyamanan di dalam Islam Jamaah yang membuat Anda nyaman, kecuali kami bisa bersuudzon bahwa itu adalah urusan perut, urusan kenyamanan, urusan finansial dunia. Biarkan, walaupun kami suudzon itu dilarang, tapi kenyataannya seperti itu. Jelas-jelas sudah ada pelanggaran, sudah ada kemaksiatan, ada syubhat di sana. Lalu Anda masih nyaman di situ tanpa menjelaskan kesalahan syubhatnya. Kan bahaya itu. Tanpa menjelaskan kesalahannya dengan dasar dalil, bahkan ada yang mengatakan dulu setengahnya istilah menyalahkan para masyayikh yang keluar, yang 3 orang itu dianggap dakwahnya terlalu frontal, belum saatnya jamaah dijelaskan. Bab itu sudah dijelaskan. Saya bertanya pada Anda semua, 5 ulama LC yang ada di Islam Jamaah, terus kapan akan dijelaskan tentang masalah tauhid, syirik, wala wal bara? Kapan? Ini Islam Jamaah itu sudah berdiri 70 tahun lebih. Kalau sekarang Indonesia 70 tahun, 79 tahun, itu 45, berarti ini Islam Jamaah berarti sudah 84 tahun berarti. Sementara 84 tahun belum pernah dikenalkan tentang tauhid. Ya, katanya, nah, tauhid kan niat rono Allah. Ya, seperti itulah jawaban orang yang butuh. Nggak tahu tafsir-tafsirnya, nggak ngerti masalah ini memperjuangkan Islam, ini memperjuangkan golongan, nggak ngerti. Ya, nggak ngerti akan hal itu. Maka kadang-kadang kita itu berpikir, ya Allah. Ternyata kita puluhan tahun itu tidak ngerti kita ya sudah, walaupun sudah dibaca misalnya dalam khutbahnya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi wa asma'ihi wa sifat. Iya, hanya sekedar saja. Lah kita dikenalkan tauhid itu saat 2016, yang pada akhirnya berujung banyaknya yang keluar itu, yaitu ketika kita diajak ngaji syarah Asmaul Husna. Begitu luasnya rahmat Allah, begitu ajaibnya semua di balik nama-nama Allah, sehingga kita saat itu yakin, saat itu semakin mantap. Ternyata baru sekali kita diajari bab masalah akidah, yaitu akidah asma wa sifat, yang dalam artian Asmaul Husna, baru setahun 2 tahun, la haula wala quwata illa billah, akhirnya kita keluar dan dikeluarkan. Sementara ulama-ulama muda yang ada di dalam, masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, dengan tenangnya, dengan santainya, dia ya dengan berbagai argumen tentunya ya, pokoknya saya ninjuru alasannya budi balas budi. Islam Jamaah sepertinya memang didesain eksklusif setiap warganya. Oh ya, Islam Jamaah sepertinya memang didesain eksklusif setiap warga, ya diikat secara emosional dari tempat tinggal sampai ma'isyah, dibuat dalam satu putaran yang sama hingga sampai kebenaran masih sulit melepas diri, hingga sampai kenyamanan ya, kenyamanan yang ada dalam Islam sebenarnya tidak dapat apa-apa. Uang itu sebenarnya orang-orang tertentu aja yang pegang, yang mendapatkan, tidak semuanya. Tapi kenyamanan, komunitas, ketenangan, menurut kita dulu. Sehingga tidak jarang masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala ketika bingung dari Islam, keluar dari Islam Jamaah, merasa kebingungan. Aku harap nindi. Padahal komunitas atau teman atau manusia lebih banyak di luar Islam Jamaah daripada orang Jamaah itu sendiri. Tapi karena sudah di mindset kita itu saat itu di dalam itu tenang, nyaman, ya akhirnya ya seakan-akan nggak mau metu. Aku kok bingung, bahkan nggak jarang pula kemudian sampai keluar dari Islam Jamaah pun dia masih membawa asobiah dalam jamaah. Dulu pernah ada sahabat-sahabat itu sampai keluar dalam jamaah itu masih nggak mau bergabung dengan kaum muslimin, dia masih Jumatan sendiri, sholat sendiri.
Ya ini masih ada sangkut pautnya, ada kelepretan bahasa nih. Ada sedikit-sedikit yang nempel dari syubhat taklid, syubhat asobiyah itu. Masih ada itu, berarti masih nempel, syubhat asobiyahnya masih ada. Sampai seperti itu, itulah kuatnya doktrin Islam Jamaah. Sementara 5 ulama ini tadi, 5 ulama yang kita sebutkan yang sekarang dalam pantauan oleh pihak-pihaknya Mbak Tojin itu ya si malakama. Kalau dia tidak menjelaskan apa adanya, dia kena namanya menyimpan ilmu. Kalau Nabi kalau nggak salah uljima anfuhu, akan disokro hidungnya, dikelui hidungnya minan nar, dari api neraka. Naudzubillah min syarri dzalik. Dia paham berdalil itu. Sementara kalau diterangkan apa adanya, maka akan bernasib seperti kakak-kakaknya, bernasib seperti pendahulu-pendahulunya yang akan dikeluarkan. Itu otomatis. Tapi saran saya, apakah Anda takut manusia? Berapa sehidup kita itu berapa lama? Berapa lama? Sementara akhirat itu al-akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih tetap, lagi kekal. Lebih kekal, lebih nyaman. Sementara dunia zinatun, la'ibun walahwun, wa tafakhurun bainakum wa takasurum bil auladi bil amwali wal auladi. Hanya sifatnya mainan, hiasan, wa zinatun, hiasan, lahan-lahan, wa tafakhurun bainakum, hanya sombong-sombongan di antara kalian, wa takasurum bil auladi bil amwali wal auladi, oke-okean, bondolan anak di dunia. Sementara itu jadi kenyamanan mereka dalam Islam Jamaah itu sendiri. Kemudian ma'asyiral muslimin hafizhakumullah ta'ala, 5 ulama ini sangat-sangat sulit untuk keluar. Kami pun tidak kemudian euforia, sudah tidak sih. Jadi sahabat-sahabat mantan itu juga jangan kemudian euforia dari hijrahnya seseorang, ya jangan suka, biasa-biasa aja. Artinya kita anggap sama, baik itu pengurus, tokoh, dan sebagainya. Pada kenyataannya sekarang tidak berefek apa-apa sih. Kalau dulu sih mungkin kita berharap, wah kalau tokoh ini hijrah maka akan hijrah semua. Belum tentu. Karena sekarang itu sudah tahu pola-polanya, para pengurus sudah tahu pola. Dan polanya sudah tahu. Jadi kalau saya kalau dari dulu sudah saya menyamakan lah, entah itu tokoh atau enggak tokoh, ya biasa saja. Hijrah biasa saja. Artinya ya kita pihak yang sama. Siapapun itu yang hijrah ada sebuah kebaikan, sebuah luar biasa sekali. Apakah itu tokoh, apakah dia enggak tokoh, saya sama aja. Hatta jamaah biasa, ro'yah biasa, mungkin hijrah, wah luar biasa. Apa tokoh ya luar biasa semua. Nggak ada istimewa kalau seperti ini, kalau Pak Aceng gini nanti akan seperti ini. Enggak biasa saja. Nah kecuali kalau si amirnya itu yang hijrah, nah itu baru top markotop. Nah, misalnya amirnya itu hijrah, lah itu insya Allah binillah tetap akan berdampak besar. Tapi selain amirnya ya kita tidak begitu euforia, biasa. Dan kita beberapa kali sudah ada namanya kecelik. Seakan-akan itu hijrah itu semua itu condong tait pret, nggak segera hijrah, malah tenang di dalam, malah santai di dalam, malah sekarang memperkuat, malah bahasanya malah kabur, bahasanya itu bahasa multi tafsir, intinya memperkuat. Jadi seandainya 5 ulama pun nanti kemudian bidnillah wa bi'aunillah dia kemudian keluar misalnya, ya kita sambut biasa saja. Dan alhamdulillah ya benar, berarti sudah amanah, memegang amanah beneran. Dan jangan takut mas ya, Mas Fawas, Mas Oong, Mas Bila, Bambang. Di luar sana itu orang-orang seperti Anda dibutuhkan. Ya, selain Islam Jamaah itu pondok, masyarakat, dan sebagainya itu dibutuhkan sekali. Wong saya aja nggak LC aja dibutuhkan, ya tentunya ya dengan lingkup saya sendiri ya, di desa, di kampung, dai kampung, itu aja sehari 2-3 kali, bahkan kalau akad bisa 5 kali, 6 kali.
Bisa seperti itu. Tapi ya itu tadi, masih kalau ketentraman dunia, harta dunia masih ada di dalam. Walaupun ilmu Anda itu selalu akan dipantau terus. Nah, ngapain? Wong orang ngajar, wong mulang kok terikat dalam pantauan. Nah, ngapain wong ibadah kok terikat dalam pantauan? Tinggal aja. Sementara kalau kita nggak bisa membenarkan, fa'arid anil jahilin, tinggalkanlah dari orang-orang bodoh, tinggal, selesai. Fa'arid anil jahilin, tinggalkanlah orang-orang yang bodoh itu. Ya. Dan bayan sudah ditegakkan, sehingga ketika jenengan semua para ulama muda itu akan menyinggung hal itu sedikit aja, belum sampai banyak, sedikit aja ya, langsung insya Allah sudah dapat pantauan. Karena visi misi para mantan, para masyayikh juga itu. Nah. Tapi kalau di dalam masih mencari pembenaran, masih di dalam masih bahasanya masih cari aman, cari maisha, ya sudah, saya tanya dalil satu, ada dalil, carikan dalil, dasar dalil. Nah, bolehkah orang mengkafirkan selain golongannya? Bolehkah? Jangan berbicara nawaqidul Islam. Saya tahu udah nawaqidul Islam. Jangan mencari-cari apakah semua kaum muslimin di Indonesia itu kena nawaqidul Islam lalu jangan kafir. Carikan satu dalil aja. Sementara dia masih sholat, zakat, puasa, haji, syahadat, bahkan tidak jarang mereka banyak yang membangun pondok-pondok, bahkan tidak jarang mereka, ternyata orang-orang luar itu mempunyai hizib-hizib, amalan-amalan yang tidak diketahui oleh orang. Ada ahli yang ahli puasa, ada ahli membaca Quran, ada ahli ini dan itu. Enak aja dikafirkan. Coba akal sehat, akal waras, akal selamatnya dibuka. Ya. Kamasyal muslimin hafidhakumullah ta'ala. Yuk. Terus buka akal sehat mereka, buka, ayo diluruskan. Karena ini perlu. Jadi ribat akli salim, ribat akli salim itu memang cara dakwahnya memang kita mencari celah-celah, baik rekaman-rekaman yang ditemukan oleh sahabat-sahabat bunglon. Selama itu bisa menjadi celah untuk dakwah, kita pakai untuk dakwah. Nah, yang kemarin itu percakapannya Mbak Tocin dengan siapa, Mas Sumarno itu, yang ngakunya dari Jombang katanya. Ngakunya ke saya dulu, nelpon saya katanya mantan narapidana. Ngapain narapidana ke sini? Ya, saya udah tahu itu, gaya-gayanya udah tahu. Dikira saya udah orang bodoh. Akhirnya ngawur, sapol-pol yang ngawur, dan memalukan sekali. Sangat-sangat memalukan. Bagi orang yang tahu, sangat-sangat memalukan. Oke, insya Allah demikian bersama saya. Semoga bermanfaat. Tetap salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات